eh, netizen sekalian, hari ini saya akan membahas terkait dengan inverse matriks ya. Jadi inverse, misalnya ada matriks A, bisa dihitung inverse jika dia memiliki baris dan kolom yang sama ya. Kalau barisnya n berarti kolomnya n. Nah, untuk mencari inverse, pastikan bahwa inverse-nya itu, misalnya saya punya B ya, secara umum sifatnya adalah kalau B adalah inverse dari A, lambangnya seperti ini ya, maka A dikalikan B itu akan sama dengan B dikalikan A. Padahal di matriks tidak berlaku sifat komutatif. Nah, kalau berlaku sifat komutatif, kemungkinan besar adalah yang satu adalah inverse dari yang lain. Jadi A adalah inverse dari B atau B adalah inverse dari A. Dan yang menjadi menarik adalah hasil kali keduanya ini adalah merupakan matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks yang isinya semuanya adalah 0 kecuali diagonal utamanya. Ya, bisa begini, bisa begini ya, tergantung ordonya ya. Nah, ini ada contoh, bisa dilihat ya, ada matriks A dan matriks B di buku sebelah kanan, di mana AB dan BA memiliki hasil yang sama, 1001 dan 1001. Jadi disimpulkan bahwa A adalah inverse dari B dan B juga adalah inverse dari A. Teman-teman sekalian, inverse itu punya sifat ya, punya sifat. Sifatnya adalah mirip dengan transpose. Jadi A pangkat min 1 kalau di inverse kan itu adalah A itu sendiri ya. Ini terlalu tebal kayaknya ya. Kemudian kalau ada perkalian matriks kemudian diinversekan, kalau mau diinverse satu-satu maka perlu dibalik ya. Kemudian kalau ada dua proses, transpose dan inverse, kita boleh memilih salah satu duluan, yang mana bebas ya. Intinya kalau mau transpose dulu atau inverse dulu, mereka akan memiliki hasil yang sama. Nah, kita akan lanjut ya. Bagaimana mencari inverse ya? Mencari inverse. Caranya adalah, maka A pangkat min 1 ini akan sama dengan 1 per determinan dikalikan A join dari A. Ya. Apa itu A join? A join itu adalah sekumpulan dari matriks C. Nah, ini contohnya dari A join ya. Ini adalah sekumpulan dari matriks C. Tapi ini kayaknya sudah di transpose ya. Nah, sebelah yang kanan ini ya, ini adalah A join. Jadi kumpulan dari C ya, C11, C12 sampai C1N, ke bawahnya berarti C21 sampai Cn ya. Kemudian dikatakan A join kalau kumpulan matriks C ini kita transpose ya. Maka inilah yang kita sebut sebagai A join ya. Jadi ini ditulis lah ya, biar ada kerjaan saya. C21, C22 dan seterusnya. Ingat C itu apa? C itu adalah apa? Minggu lalu min 1 tambah min 1 pangkat I tambah J dikalikan M IJ ya. Nah, itu seperti itu. Nah, maka dalam mencari inverse kita harus menghitung semua C yang ada. Jadi kebayang ya, kalau ordonya tuh 2 kali 2, maka ada 4 C yang perlu kita hitung. Kalau matriksnya 3 kali 3, maka ada 9 C yang perlu kita hitung. Nah, semua C itu dihitung semua ya. Setelah nanti sudah dihitung, ditranspose, setelah itu hitung determinan.
Ngitung determinan gimana? Masih ingat? Ambil salah satu lajur, kemudian kalikan A kali C, A kali C, A kali C, dan seterusnya. Oke. Nah, ini contoh, salah satu contoh kita lihat ada example 3 nih. Pindah ke bawah ya. Lihat. Ini ada 3 kali 3 matriks ya. Berarti ada 9. Yang harus kita hitung adalah semua C-nya, semua kofaktornya. Dari C11 sampai C33 ya. Ingat C itu apa? Ini di pertemuan di kelas lalu masih ada yang masih bingung kenapa kok ada minusnya katanya ya. Saya ambil contoh lah. C12. C12 itu berarti min 1 pangkat 1 plus 2 ya. 1 plus 2 itu 3 ya. Jadi pangkat di pangkat ganjil itu jadi min. Kemudian kenapa kok sisanya begitu? Karena baris 1 sama kolom 2-nya dihapus ya, sehingga tersisa tinggal min 2 1 3 1. Nah, ini tinggal dihitung determinannya berapa? Min 2 kali 1 min 1 kali 3 ya. Berapa? Min 2 min 3. Berarti hasilnya adalah 5. Ini salah satu saja dan kita hitung semuanya. Setelah ini dihitung, maka lihat teman-teman ya. Ini kan posisinya masih posisi normal ya, baris ke samping, kolom ke bawah ya. Nah, ini ditransposkan. Karena ditranspos maka 115 min 3 yang tadinya adalah 1 ini ya 5 dan min 3 yang tadinya mendatar ini menjadi nurun nih. Yang dari baris jadi kolom. Serupa juga yang lain ya, sehingga kita dapatkan ini matriksnya sudah tertranspos ya. Ini selesai. Tugasnya apa? Jadi ininya tadi sudah selesai ya, tinggal nyari determinan. Determinan tuh ambil aja salah satu lajur, misalnya saya mau ngambil baris ketiga lah ya, biar beda ya. Baris ketiga itu berarti A kali C ditambah A kali C ditambah A kali C, nanti disesuaikan ya baris dan kolomnya. Berarti A-nya berapa? 3 kali berapa? 3 kali berapa? Kali 2. 31 tuh 2 kan? Ditambah 0 kali berapa? Min 2. Iya kan? C32 nya min 2 ditambah 1 kali 6 ya. Sama dengan ini 6, ini 0, ini 6, sama dengan 12. Maka di bawahnya adalah 12 ya. Setelah itu bagaimana? Tinggal dikalikan. Berarti 1/12 dikalikan semua unsur yang ada dalam matriks. Maka matriks yang paling kanan ini adalah inverse dari A. A-nya adalah dari soal itu. Itu terkait inverse. Demikian, semoga dipahami. Kalau ada yang bertanya silakan hubungi WA saya ya. Terima kasih.